Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anika Fadilasari, NIM 1903-2002. Saya berasal dari jurusan Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari penelitian kelompok kami, yaitu mengenai kualitas mikrobiologi daging sapi dari swalayan. Latar belakang. Daging merupakan salah satu produk hewani memiliki kandungan nutrisi yang tinggi. Dalam produk daging terdapat asam amino esensial yang sangat dibutuhkan oleh tubuh. Daging sapi adalah bagian dari otot tubuh sapi pasca penyembelihan. Biasanya, daging sapi digunakan untuk kebutuhan konsumsi dan komersialisasi. Kualitas daging sapi dapat dilihat dari tingkat keempukan daging, tekstur warna, dan bau serta kondisi asam basa. Kontaminasi bakteri dapat menurunkan kualitas daging serta memiliki dampak yang buruk bagi kesehatan yang mengkonsumsinya. Selanjutnya, metode penelitian. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang dilakukan dengan metode review literatur atau penelusuran pustaka. Analisis terhadap beberapa artikel maupun jurnal kesehatan dilakukan dengan mereview beberapa artikel atau jurnal ilmiah terkait dengan mikroorganisme pada daging sapi di pasar modern atau swalayan. Dengan berbagai sumber dari internet seperti Google Scholar, artikel cendekiawan, Science Direct, PDF Drive dapat mempermudahkan untuk mencari informasi terkait mikroorganisme yang terdapat pada daging sapi dari swalayan, mulai dari tahun 2017 hingga 2021. Adapun dari hasil penelitian ini, terdapat total mikroba. Berdasarkan dari hasil analisis statistik penelitian, pada tabel 2, nilai total mikroba daging sapi lokal lebih tinggi, berkisar 45,16%, berbeda nyata dari daging sapi impor. Dari hasil penelitian ini, total mikroba daging sapi lokal maupun daging sapi impor melebihi standar ambang batas maksimum cemaran mikroba Standar Nasional Indonesia nomor 3932 tahun 2008. Selanjutnya, total coliform. Hasil dari penelitian pada tabel 2, untuk tabel 2 dapat kita lihat pada gambar di samping, menunjukkan bahwa daging sapi lokal 51% lebih tinggi, berbeda nyata dari daging sapi impor. Dari hasil penelitian menunjukkan daging sapi lokal maupun daging sapi impor melebihi standar ambang batas maksimum cemaran mikroba Standar Nasional Indonesia nomor 3932 tahun 2008. Selanjutnya, total Escherichia coli atau E. coli. Berdasarkan dari hasil analisa penelitian pada tabel 2, jumlah rata-rata E. coli pada daging sapi lokal lebih tinggi, berkisar 79,59%, sangat berbeda nyata dari daging sapi impor. Jumlah total E. coli dari daging sapi lokal, daging sapi impor. Dari hasil penelitian ini, daging sapi lokal impor melebihi standar ambang batas maksimum cemaran mikroba Standar Nasional Indonesia nomor 3932 tahun 2008. Selanjutnya, cemaran Salmonella sp. Berdasarkan dari analisa karakterisasi bakteri Salmonella sp menunjukkan bahwa koloni yang berbentuk bulat bening dan memiliki titik hitam atau disebut dengan black spot yang diakibatkan karena bakteri ini dapat memproduksi H2S pada media. Pada pengamatan mikroskopis dengan pewarnaan, gram bakteri ini memiliki bentuk batang dan berwarna merah yang menunjukkan bahwa bakteri ini memiliki bakteri gram negatif. Selanjutnya yaitu nilai pH. Berdasarkan dari analisis menggunakan uji T, menunjukkan tidak ada perbedaan nilai pH pada daging di pasar tradisional dan pasar modern di wilayah Surabaya Timur. Nilai pH daging sapi yang diedarkan pada pasar tradisional dan modern mengalami penurunan. Nilai pH daging segar adalah rentang 5,5 sampai 5,7, sedangkan nilai rata-rata pH daging sapi di pasar tradisional adalah 5,2 dan di pasar modern adalah 5,3. Mungkin sekian dari presentasi saya. Apabila ada salah kata dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.